Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, kita akan memulai pertemuan kedua ini dalam mata kuliah studi manuskrip Al-Quran dan Tafsir. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Baik ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana rancangan perkuliahan kita, bagaimana kita akan melakukan studi kita tentang manuskrip Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi penggunaan aksara-aksara yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu di masa-masa awal Islam dalam menulis Al-Quran. Kita akan memulai mata kuliah ini, kita akan memulai materi ini dari sebuah pertanyaan. Kira-kira apa sih signifikansinya? Apa dan bagaimana dan kenapa harus kita mempelajari? Kenapa kita harus mengidentifikasi aksara yang digunakan oleh para ulama dalam proses penulisan Al-Quran? Kira-kira apa? Siapa yang ingin memberikan alasan? Ya mungkin untuk identifikasi aksara Al-Quran itu kenapa penting dinyatakan, karena kita tidak mengetahui pada setiap daerah ulama-ulama itu Al-Quran itu sendiri. Oke. Berarti aksara itu merepresentasikan kebudayaan satu daerah ya. Oke. Ada beberapa poin sebetulnya. Pak Ruli tadi menjelaskan bahwa proses identifikasi aksara itu akan merepresentasikan atau akan mengungkapkan struktur budaya. Struktur budaya itu menjadi penting dalam pelacakan aksara dalam proses penulisan Al-Quran. Misal, ketika menemukan satu manuskrip menggunakan aksara X, dilakukan pelacakan terhadap aksara X itu. Ternyata aksara X itu mulai dikenal oleh masyarakat di abad kedua. Bagaimana mungkin kemudian Quran yang lahir 200 tahun sebelumnya itu menggunakan aksara itu? Maka hal yang dicurigai adalah bahwa Al-Quran ini, bukti otentik dari Al-Quran ini, yakni manuskrip ini, itu hanya muncul di abad kedua Hijriah. Jadi klaim untuk mengatakan Quran itu lahir di masa-masa awal Islam, abad-abad awal pertama, itu menjadi agak diragukan. Kenapa? Karena tidak ada bukti otentiknya. Konsep kita mempelajari manuskrip ini, itu menjadi bagian dari bukti otentik. Sehingga identifikasi terhadap aksara yang digunakan itu akan menunjukkan kesepadanan masa. Poin penting dalam penunjukan terhadap identitas aksara yang digunakan itu yang pertama adalah identifikasi tahun yang akan nanti kita cocokkan dengan sejarah bagaimana Al-Quran itu muncul dan bagaimana Al-Quran itu mulai ditulis. Kedua, seperti yang disebutkan oleh Mas Fahruli tadi di awal, bahwa ada representasi budaya dalam setiap aksara. Itu untuk menunjukkan bahwa ada identitas tertentu. Kemudian dari identitas kemudian penanggalan, kita baru bisa mengklarifikasi pandangan-pandangan yang mencoba untuk meragukan otentisitas Al-Quran misalnya. Karena kita tahu struktur dalam ulumul Quran, kita ketika dikenalkan bahwa Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan secara lisan dengan model hafalan. Di masa-masa awal itu kita hanya menemukan bentuk tulisan dalam beberapa potongan-potongan tulang, kemudian batu, dan jadi untuk mengidentifikasi apakah benar Quran itu pernah ada dan pernah ditulis, itu agak sangat susah. Maka identifikasi terhadap model aksara di masa-masa awal Islam itu bisa digunakan oleh kita untuk mencocokkan apakah sejarah yang kita kenal itu terbukti secara arkeologis. Nah, tujuan materi ini itu untuk teman-teman bisa mengidentifikasi bagaimana pandangan-pandangan beberapa tokoh terhadap temuan-temuan, identifikasi terhadap temuan-temuan manuskrip yang mereka kemudian konstruksikan
dalam sejarah perkembangan Al-Quran. Jadi tujuan utama mata kuliah ini itu. Sekarang saya akan memberikan pancingan kepada teman-teman yang nanti akan teman-teman diskusikan, dan saya berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi kelompok. Kemudian nanti kita akan diskusikan kembali apakah nanti pemahaman kita tentang aksara dan paleografi dalam Al-Quran ini, penulisan aksara dalam Al-Quran ini bisa terserap dengan baik atau tidak. Kita akan membentuk dua kelompok. Yang pertama cowok-cowok semua ya ini ya, kayak apa namanya, kayak di masjid begitu. Apa perlu ditiraikan ini? Jadi yang tim cowok akan mengidentifikasi. Nanti saya akan kasih manuskripnya, kemudian identifikasi apakah apa yang ingin apa ya. Kalian membayangkan tulisan itu seperti tulisan apa? Nanti diskusikan saja. Nanti akan saya ceritakan bagaimana konsepsi secara aksara itu. Ini yang tim-tim cewek. Jadi kita akan melakukan diskusi sebentar dan kita akan review di hasil diskusinya. Oke, saya kira waktunya sudah ya, teman-teman. Kita melakukan review apa yang sebetulnya kalian diskusikan tadi. Ada yang duluan? Oke. Dari identifikasi yang kami lakukan terhadap manuskrip. Oke. Memang identifikasi terhadap beberapa aksara, beberapa tulisan atau kita sering kenal dengan khat, itu memang agak susah diidentifikasi. Misalnya begini, ada satu manuskrip yang akan kita jelaskan, akan kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-11 tentang preservasi manuskrip. Jadi ada satu Tübingen manuskrip namanya. Jadi Tübingen itu diidentifikasi dua. Di dalam pelacakan di perpustakaan, naskah itu akan diidentifikasi sebagai Kufik script. Jadi aksaranya menggunakan Kufi. Tapi setelah dilakukan penelusuran ulang, ternyata aksaranya Hijazi. Kenapa ada identifikasi itu? Sebelum melakukan pembedaan ya, dan saya akan fokus pada Kufi. Sebelum melakukan pembedaan, saya akan menjelaskan bagaimana aksara ini kemudian berkembang dan aksara ini bercampur baur dengan aksara-aksara yang lain sehingga bentuk dan modelnya itu bisa berbeda meskipun bahasanya sama. Ada beberapa identifikasi yang dilakukan oleh beberapa peneliti tentang model aksara yang digunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam. Maki, Madani, yang nanti dua term ini akan digabungkan jadi satu. Jadi setiap manuskrip yang punya aksara Kufi atau aksara Maki atau aksara Madani itu langsung disebut dengan Hijazi. Kemudian ada Hiri. Hiri itu ragam tulisan yang muncul di Hira. Hira itu satu wilayah ibu kota Laksmit di Arab bagian utara. Ceritanya teman-teman nanti telusuri sendiri ya. Bagaimana konstelasi Arab Utara, Arab Selatan, bagaimana Laksmit itu nanti dikuasai oleh Sasanid dari Persia. Kemudian dia menjelma jadi satu ibu kota yang berperadaban, yang menghasilkan beberapa kebudayaan dan kebudayaan yang muncul termasuk tulisan. Nah, tulisan itu disebut Hiri. Kemudian ada Ambari. Ambari itu Anbar. Ambar ini nanti akan menurun, atau Ambar ini dan Hiri itu akan menyebar ke wilayah bagian Arab bagian selatan melalui perdagangan. Ada perubahan signifikan gaya tulisnya. Jadi ketika
aksara Hiri, aksara Hiroh itu kemudian masuk ke wilayah Hijaz, wilayah selatan, gitu loh, wilayah selatan Arab, gitu loh, wilayah selatan Arab, dia akan menjelma melahirkan apa yang disebut dengan Kufi dan Basron. Yang menarik adalah kenapa saya sengaja memilih Kufi? Karena identitas Kufi itu diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Ada beberapa tokoh, ada beberapa peneliti yang mengaitkan Kufi itu dengan Kufah. Jika Kufi itu dengan Kufah, maka tulisan yang disebut dengan Kufi itu muncul di masa terakhir abad pertama dan awal abad kedua. Karena karena Kufah itu baru muncul belakangan. Jadi Kufi itu identifikasinya Kufah. Kenapa Kufah disebut dan Basrah disebut? Kita tahu dua kota ini jadi pusat perkembangan tata bahasa, gramatika. Jadi kalau dalam dunia linguistik, kita pasti akan menyebut mazhabnya Kufah atau mazhabnya Basrah. Tapi Ibnu Nazim di Fihris itu menyebut Kufi itu tidak ada kaitan dengan Kufah. Nah, ini menjadi memancing beberapa spekulasi gitu loh. Karena dia hadir sebelum Kufah dan merupakan bagian dari turunan aksara Hiri, aksara Hiroh, gitu, maka itu dimungkinkan dijadikan sarana untuk menuliskan Al-Quran. Banyak nanti bukti-bukti arkeologis yang mengidentifikasi Kufi itu. Bagaimana cara kita membedakan? Saya akan fokus ke Kufi. Ini Kufi. Ini Blue Quran namanya. Jadi salah satu manuskrip di masa-masa awal Abbasiyah atau akhir Umayyah. Karakter khas Kufi itu memiliki goresan sudut. Kalau Hijazi itu bundar-bundar. Jadi dia lekukannya bundar. Tapi kalau Kufi itu punya sudut-sudut pasti lekukannya. Kemudian bentuk tulisannya besar. Kemudian alifnya selalu dia membengkok di bawah. Kalau kalian teman-teman lihat alif, pasti ada bengkok di bawah. Mim, ketika nulis mim dan waw, itu tidak sampai ke bawah garis akhir. Jadi mim dengan alifnya, gitu ya, misalnya ini garis akhir misalnya, maka wawnya itu pasti ke sini, tidak ke bawah. Jadi karakter khasnya Kufi itu begitu. Kemudian huruf setelah penulisan alif itu biasanya renggang. Misalnya alif kemudian ada kata lam misalnya, itu ada spasi yang agak besar. Itu karakternya Kufi. Dan dia tegak. Kalau nanti teman-teman mencari, misalnya searching setelah ini, kemudian mencari bagaimana aksara Hijazi, Hijazi itu kecenderungannya miring. Jadi saya harap dengan perkuliahan ini teman-teman ketika dihadirkan naskah, teman-teman bisa membedakan, paling tidak teman-teman bisa mengidentifikasi, oh ini Kufi. Jelas ini Kufi. Kenapa? Karena memiliki karakter begini dan begini. Jadi ketika teman-teman sudah mulai bisa mengidentifikasi itu, maka mata kuliah ini kita agak berhasil. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk kelompok yang sudah ditentukan melakukan review di minggu depan, di awal-awal perkuliahan, terkait dengan bagaimana perjalanan aksara Kufi ini dan bagaimana karakter khas dari Kufi ini. Begitu dari saya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.